Ya, masih bersama kami Ustadz Benri. Tadi laporan dari rekan kami bahwa motif atau latar belakang dari pembunuhan seorang anak kepada ibunya adalah karena faktor sakit hati. Padahal kita tahu ya bahwa Allah melarang seorang anak menyebut sekedar saja kepada orang tuanya. Ya, Mohon pencerahan ya Ustadz. ya, ini satu pemahaman yang memang harus kita paham. Pertama, di dalam kehidupan bermasyarakat itu seringkali untuk berbuat baik orang tua itu masih pakai paradigma transaksional gitu ya. Sehingga mereka merasa berbuat baik itu karena ada keuntungan yang diberikan ke orang tua. Misalnya ketika seringkali kita katakan kenapa berbuat baik sama ibu, karena ibu yang memberikan selama ini mengurus saya, ibu yang selama ini membantu saya ketika masih kecil. Ya, mereka berpikir berbuat baik itu dasarnya karena ibunya baik, ibunya melakukan kebaikan. Tetapi mereka lupa bahwa perintah Allah yang berkaitan dengan birrul walidain itu bukan karena itu. Tapi karena itu ayatnya dimulai dengan kalimat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan. Jadi dasarnya adalah bahwa dasar pertama kita berbaik itu dasarnya kewajiban, menunjukkan bahwa ini erat hubungannya berbuat baik sama orang tua itu dengan akidah kita. Jadi prinsipnya bukan gini, bapak baik, bapak baik, aku baik. Bapak jahat, mama jahat, versi anak-anak ya. Saya nggak suka, maka buat apa aku baik? Karena di masyarakat, khususnya anak-anak muda, dengan seiring dengan bertambahnya pengetahuan mereka sering menyerap informasi, apalagi belajar parenting dengan pemahaman yang salah. Ya, misalnya memahami ketika belajar parenting kan diungkap kesalahan-kesalahan orang tua. Sehingga yang kepikiran adalah ini bapak gua nih ngaco, ini mamah gua ngaco nih. Karena mereka ngaco, wajar dong gua jadi anak yang kurang ajar gitu. Nah inilah salah satu yang diluruskan, bahwa dasar kita berbuat baik adalah karena tauhid kita kepada Allah. Jadi kalaupun orang tua kita tidak sesuai harapan kita, maka perintah Allah tetap berbuat baik, seperti Ibrahim kepada ayahnya Azhar yang dalam hal ini telah berbuat buruk, bahkan dalam hal ini kafir melawan Allah. Maka kalimat yang ucapkan Ibrahim pada ayahnya dan surat Maryam adalah ya abati, wahai ayahku sayang, la ta'budu syaitan, inna syaitan akan lirrahmani asya, jangan kau ikutkan syaitan. Ini salah satu kenapa pembahasan mengenai birrul walidain ini harus dimulai dengan pembahasan mengenai kekuatan hubungan kita dengan Allah. Jadi hindari prinsip transaksional gitu, karena ada kalanya orang tua kita mungkin melakukan hal hilaf, tidak sesuai harapan kita, tidak memenuhi keinginan kita, maka tekankan dalam diri bahwa aku berbuat baik kepada orang tuaku itu karena perintah Allah. Kalaupun merasa bahwa orang tua tidak sesuai harapan, yang kita lakukan itu bagian dari namanya pahala yang dibuka besar. Karena ingat, semakin berat kita berbuat baik sama orang tua, semakin besar pahalanya, kata Nabi, innal izomal jaza, izomal bala. Sungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Ketika kita sulit berbuat baik, bahkan senyum pada orang tua, tapi pahalanya mengalir deras. Seperti itu. Ya, dan Ustadz, masih terkait dengan kejadian di Musi Banyuasin ini Ustadz, saya membayangkan begini, andaikan saja mungkin permasalahan ini bisa saja mungkin diselesaikan dengan cara berkomunikasi, namanya orang tua ke anak atau anak ke orang tua juga. Nah khusus untuk anak ke orang tua nih Ustadz, tadi kan Ustadz sudah menggarisbesarkan begitu ya Ustadz ya. Boleh nggak sih Ustadz gitu misalnya ada ketidaksepakatan atau ketidakterimaan anak gitu dari bimbingan arahan orang tua, minta gitu loh dialog sama orang tua. Nah kadang-kadang ada niat seperti itu, kepikiran seperti itu, tapi caranya karena kita dikungkung oleh nanti durhaka loh, itu kan sudah kebijakan orang tua, nggak boleh itu diganggu gugat. Nah gitu, sebetulnya boleh nggak sih anak itu, ya Bu ngobrol yuk sebentar, nih yang soal kemarin nih yang begini-begini, boleh nggak sih Ustadz? ya, sangat boleh, karena kan Islam justru menganjurkan konsepnya relasi ayah dan orang tua itu adalah dengan konsep dialog. Makanya di penghujung ayat soal Isra itu kata Allah, kalaupun dialog, fakullahuma qaulan karima. Maka ucapkanlah perkataan yang karima. Di kata karim ini adalah kata-kata yang kita pilih betul-betul menjaga perasaan orang tua. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ingin berbicara sama orang tua untuk hal-hal yang kita tidak sukai, maka kita harus mempersiapkan misalnya kata-kata yang kita pilih itu kata-kata yang benar-benar tidak menyakiti perasaan mereka. Kan gini ya, kata-kata itu harus berupaya untuk kita
sampai ke mereka, tapi tidak harus kita menyerang mereka. Bahasa yang dipilih itu bukan komunikasi benteng, tapi komunikasi jembatan. Kan ada dua jenis komunikasi. Kalau komunikasi benteng itu cenderung menyerang. Gara-gara papa nih, gara-gara mama nih, aku begini. Dan itu memang membuat akhirnya namanya orang tua disalahkan gini, dari sisi adab pun kita melanggar, dari sisi orang tua manapun diserang kayak gitu akan melawan. Tapi kalau kita ingin bicara dengan komunikasi jembatan, kita bisa pakai bahasa misalnya, mah boleh nggak aku bicara jujur, ya apa yang aku rasakan, dan mulai dengan kalimat maaf, karena kan maaf ini dalam terminologi komunikasi bukan menunjukkan sekedar kita salah, tapi ada ini bahasa yang disebut bahasa koneksitas, menunjukkan kita menjalin koneksi. Dengan maaf itu orang yang tadinya merasa tersinggung jadi reda, oh dia dalam hal ini ingin menjalin koneksi, dimulai dengan kalimat maaf. Maaf nih, boleh nggak saya bicara jujur? Kata maaf itu harus dimulai. Nah, tapi memang isu masalah anak bunuh ibu kandung ini memang saya lihat nggak sekedar isu tentang masalah komunikasi yang kurang antara anak orang tua. Memang ada isu lain yang kita harus menggalinya. Kalau tadi sempat disebutkan tentang bagaimana katanya dibakar kitabnya nggak sesuai dengan pemahaman, ini salah satu yang memang harus benar-benar dicari tahu dengan dalil. Berarti kan ada pemahaman agama yang salah di sini ya. Mungkin sebagian orang belajar agama untuk kepuasan akal, lupa bahwa di antara tujuan kita beragama sebagaimana Nabi itu diutus, yaitu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Memang belajar agama kalau tidak di pertama kali adab yang pertama kali dipelajari, cuman akal saja yang menjadi asupan, dia tahu tapi justru tidak mempraktekkan. Makanya para ulama mengatakan al-adab qabla al-ilm, adab dulu sebelum ilmu. Makanya pendidikan agama itu sebenarnya dengan adab. Bagaimana kepada orang tua. Bahkan kitab Adabul Mufrad yang dikhususkan Imam Bukhari menjadikan adab-adab yang pertama kali itu kepada orang tua. Karena kata orang tua itu adalah, kalau sebagian ulama mengatakan, kalau sudah durhaka sama orang tua, itu benteng kita untuk durhaka sama Allah itu sangat kuat. Karena orang tua itu pembatasnya. Jadi setelah orang tua itu tidak ada lagi bisa ditakuti, yaitu langsung Allah yang diserang. Maka orang kalau sudah durhaka sama orang tua, biasanya sama Allah mudah sekali dia mengkhianati, seperti itu. Allah ya Pak. Nah kalau tadi kan itu dari anak ke orang tua, tapi jadi timbul pertanyaan juga nih Ustadz, bagaimana ya kemudian cara yang baik, cara yang bijak, cara yang ideal begitu ya orang tua kemudian mengarahkan anaknya agar tidak timbul memori yang membekas begitu di anak sehingga kemudian sakit hati bahkan hingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi Ustadz. Misalnya sebenarnya orang tua bisa melihat indikasi-indikasi ketidaksukaan anak itu dalam banyak hal ya. Misalnya kan ada teorinya namanya intimacy meter, derajat keakraban. Betapa ketika anak itu sudah mulai membuat jarak, itu sebenarnya sudah menjadi isyarat nih ada problem keakraban nih. Misalnya adalah ketika anak sudah malas berdua bersama orang tuanya, diajak jalan bareng malas gitu. Yang kedua, ketika anak itu mulai banyak diam, jarang ngomong ya. Makanya seringkali orang tua dalam tanda kutip tertipu ketika anak itu lebih banyak pasif gitu. Bahkan ada yang mengatakan anak saya introvert Ustadz. Nah dari kajian parenting sejatinya tidak ada anak introvert ke orang tua. Yang ada adalah anak yang terluka dan kecewa gitu. Makanya introvert itu untuk dunia luar, anak yang tertutup itu sebenarnya menyimpan luka dan kecewa. Nah kalau orang dari sudut pandang orang tua, kalau anak sudah sering banyak ngomong, gak apa-apa, biasa aja. Itu sebenarnya ada apa-apa gitu, yang harusnya kita bisa tahu apa. Karena ada yang disebut parenting pain, luka pengasuhan yang kadang nggak kita sadari. Tapi saya ingin berempati dengan kejadian ini, saya tidak ingin gara-gara ini akhirnya kita posisinya menyalahkan sang ibu, enggak ya. Kita ingin posisikan gini, ini mengambil hikmah dari semua kejadian, sehingga kita tidak ingin posisi ini disalahgunakan oleh sebagian orang untuk kasus ini menjadi alasan. Memang ibunya yang salah kali anak sakit hati. No, tidak ada pembenaran atas setiap anak kurang ajar sama orang tuanya. Tapi kalau mengambil hikmah, bahwa sebagai orang tua, jika sudah ngelihat ada gejala nih anak menyimpan kegelisahan, kekhawatiran, kok mereka berjarak, maka harusnya segera upayakan untuk membangun kembali koneksi yang hilang. Tadi ciri-cirinya anak sudah mata tertutup, anak bahkan mata anak tidak berani menatap kita, melihat karena mata ini kan jendela jiwa, hati yang sudah
tersakiti menyebabkan mata nggak berani menatap gitu. Seperti misalnya Nabi ketika disapa oleh Wahsy itu Nabi menjawab salam tapi nggak memandang wajah Wahsy karena masih secara manusiawi masih menyimpan rasa sakit hati ketika paman Hamzah dibunuh oleh Wahsy pada saat Wahsy belum masuk Islam gitu. Jadi mata itu juga kita lihat, termasuk juga telapak tangan. Orang tuh kalau udah malas salaman sama kita, ditarik tangannya, karena sensor tangan itu ada sensor tentang keakraban. Kalau udah malas salaman, tanda ada masalah ya, kecuali kalau malas salaman ini karena ada syariat seperti para ustadz yang tidak menyentuh. Tapi minimal kalau orang akrab, ibu dan anak, ortu dan anak, ketika dia menarik tangan, itu problem yang harus kita miliki. Itu namanya intimacy method, derajat keakraban yang bisa kita ukur.